Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahala sedekah terus berkembang. Kenapa? Sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda, sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Kalau saya ada hadis-hadis begini, Pak, tapakan. Saya percaya sekali. Begitu caranya Allah inginkan kita ini berpahala, kalau multi level. Karena itu kalau multi level, cari downline ke bawah, garis-garis. Kenapa kita tidak mau pakai ini? Islam sampai kepada kita, Pak, multi level dakwah. Rasulullah cari Abu Bakar paling banyak nak kasih masuk, Pak. Cari Utsman banyak nak kasih masuk. Nah, saya mengajak antum, sebentar ambil kartu, ambil itu, camare. Kalau dianggap bagus, testimoni. Kalau dianggap bagus, kalau ada contoh bagus, kita tidak berhenti cerita. Bagus nah contohnya di sana. Kalau ini bagus, cerita ke sama orang. Insyaallah. Sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Jadi, sedekah memadamkan api neraka. Luar biasa hadisnya ini, Pak. Bukhari Muslim lagi. Ittaqun nar, lindungi dirimu dari api neraka. Lindungi dirimu dari api neraka. Dengan cara apa? Walau bisyaqqit tamra, meskipun satu biji kurma kau sedekahkan. Satu biji kurma disedekahkan, itu sudah benteng pertahanan api neraka. Apalagi kalau setengah dos. Nah, ini yang kasih kini rumah 4 lantai, pengusaha kurma. Bukan satu biji, Pak. Tidak tahu berapa dos itu. 4 lantai mana? Saya cuma mengajak antum tidak usah pakai dos-dos. Cukup 1.000. 1.000 saja. Ya. Kalau tidak punya juga 1.000, minimal ambil formulir sebar. Di sini kalimat thayyibah bisa dengan kalimat yang baik. Salah satu kalimat yang baik, ya, berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi ada lebih hebat dari situ. Sini aja orang, tetangga tak, keluarga tak, sahabat tak, kita aja. Jadi saya ini setiap melihat orang, Pak, ini calon nih, nasabah aku nih, nasabah baru ini. Ya, untuk dia dan untuk kita. Ditolak kita tidak ada masalah, karena tidak ada ruginya, Pak. Ini bisnis, ditolak kita tidak ada ruginya. Karena begitu kita ajak orang tidak masuk, pahalanya, pahala mengajak sudah masuk. Saya tidak kecewa. Ya. Ada yang saya kirimi japri, alhamdulillah Ustaz, bagus sekali konsepnya ini, dengan segala, saya senang sekali. Wah, luar biasa. Cuma Ustaz belum sempat pikodong. Alhamdulillah, sudah bagus, sudah kalimat thayyibah dia. Ada yang saya kirimi, Pak, alhamdulillah, nah jempol kalau bagus sekali konsepnya ini, Pak Ustaz. Jadi saya bilang jadi belum pikodong. Itu sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena manusia itu, Pak, tahu belum tentu bisa dikerja. Nah, itu penyakit mengeluarkan itu uang 1.000 dari kantong, Pak, bukan perkara ringan. Bukan perkara ringan. Terakhir,
boleh iri hanya kepada orang dermawan. Jadi kalau mau kiri Pak, ini diizinkan. La hasada illa fil isnatain. Tidak boleh iri kecuali di dua tempat saja ini menurut Nabi ini. Tidak iri kecuali dua orang. Siapa itu? Rajulun atahu Allahu mala. Ya, seseorang yang diberi harta fasallat ala halakatihi bihaq, lalu dia berikan kepada orang yang punya hak. Artinya dia sedekahkan, dia infakkan, dia hibahkan, dia wakafkan pada perkara itu. Kalau ada orang kaya diberi lalu dia bersedekah, iri Pak. Iri, kenapa dia bisa begitu, kenapa saya tidak bisa? Wa rajulun atahu Allahul hikmah, dan ada orang yang diberi ilmu, tetapi luar biasa ilmunya ini, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia bagi ilmunya, dia berikan ilmu itu dengan dia ajarkan ilmu itu. Dia pakai ilmu itu dengan tempatnya, dia ajarkan ilmu itu. Orang diri Pak. Kalau ada orang berilmu, namalkan ilmunya, diajarkan ilmunya, orang itu pantas diiri. Ini diizinkan oleh Nabi. Iri sama orang itu. Punya harta, sedekahkan. Punya ilmu, diamalkan dan dia ajarkan. InsyaAllah, semoga Allah mengetuk hati kita semua untuk menjadi pejuang hamba Allah dengan banyak cara Pak. Karena kita memfasilitasi diri kita untuk masuk di Tajidul Iman Pak. Kita tidak sekedar belajar wawasan dan as-saqaf, wawasan keislaman, meskipun itu sebagian. Jadi kita belajar memang langsung praktek, langsung dibuktikan, langsung kita gerak. Inilah yang membedakan kita dengan pengajian-pengajian lain yang belajar tentang fikih tebal-tebal tapi tidak bisa diperbuat. Saya coba belajar dari guru saya yang mulia, meskipun tidak pernah ketemu, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sederhana orangnya, tapi apa yang dia bicarakan dia mau rencana amalkan. Itulah yang menghadirkan Muhammadiyah di Indonesia, dan saya banyak terinspirasi dari situ. Konsep beliau adalah bicara beramal, bicara beramal, bicara beramal. Sehingga orang yang paling banyak karya amalnya di dunia ini secara terbukukan dan terorganisir, ada rumah sakitnya, itu konsep kemedan. Ada panti asuhannya, ada sekolahnya, ada milik-milik karya amal-amal yang baik. Kenapa? Apa yang dibicarakan itu diamalkan. Ketika baca surah Al-Maun berulang-ulang, ara'aital ladzi, sudah 6 bulan dia bahas itu Al-Maun, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Nah, diprotes sama muridnya, pakai kapan dipindahin dari surah Al-Maun? Dia bilang, kau sudah amalkan? Sudah pakai, sudah kuhafal luar biasa. Sudah diamalkan? Nah, sudah. Bagaimana cara amalkan? Sudah kupakai dalam sholat. Bilang sudah berapa anak yatim kau pelihara? Bilang belum ada pakai. Bilang lanjut pembahasan surah Al-Maun. Karena pakai Dahlan itu membahas surah Al-Maun, bukan dihafal tajwidnya, bukan dihafal terjemahannya, tapi berapa perhatianmu sama anak-anak yatim tersebut. Dan ini yang kita mau Pak, masuk mengkaji surah Al-Maun, karena kita BTTP untuk mengelola panti asuhan. Seberapa besar perhatian kita. InsyaAllah semoga Bapak dikuatkan, disehatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sisa-sisa umur tak